pertemuan kajian kita di malam ini, yaitu husul ilallah dengan siam, dengan berpuasa. Sebelumnya untuk kita, semoga Allah melimpahkan ilmu kepada diri kita semua, kalbu kita, mari memulai kajian ini dengan surah pembuka pintu langit, pembuka Al-Quran, pembuka salat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah membukakan mata hati kita, pikiran dan semuanya. Ya, amin rabbal alamin di malam yang berkah, bulan yang berkah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, judul kita usul ilallah. Usul artinya wasala, ya, yasilu, wusulan atau waslan, wisalan, artinya sampai kepada Allah, yaitu mendekat kepada Allah dengan cara siyam, dengan cara berpuasa. Maksud kajian kita seperti ini, apakah ini terlancang? Tidak, ya. Judul ini diinspirasi sendiri dari Al-Quran yang mengatakan la'allakum tattaqun, itu ya, bahwa berpuasa agar kamu mencapai ketakwaan. Nanti di kajian ini kita akan bagi dua, bahwa takwa itu disebut wusul, adalah ujung dari perjalanan rohani. Tapi jalan untuk ke sana, ternyata Allah itu tidak hanya menjadikan lisan berzikir, tubuh yang sholat, harta yang berzakat, tapi ternyata juga ada amal perut, ya, amal usus kita, badan kita, bahkan semua anggota tubuh ini sampai ke rohani, dan itu lengkap sekali. Puasa itu dia beramal tapi tanpa amal. Nah, ini yang menarik. Al-amal bidunil amal. Amalan tapi kayak pasif. Dia beramal tapi nggak makan gitu. Beramal tapi tidak berbuat. Jadi ada amalan. Berarti amalan apa ini? Amalan yang tidak kelihatan secara fisik. Sampai kita ngasih tahu orang saya berpuasa, baru orang tahu bahwa saya berpuasa. Jika saya nggak pernah kasih tahu, maka orang-orang tidak akan pernah tahu bahwa saya ini berpuasa. Teman-teman semua, dalam hal ini berpuasa, saya sudah pernah bahas di beberapa tempat, ya, yang berasal dari kata huwasa, taqarrub ilallahil ahad, mendekat kepada yang Maha Esa. Maka puasa itu tidak lebih daripada taqarrub, ya. Jadi ketika ulama-ulama kita masuk ke negeri ini, mereka mencari padanan kata yang bisa diterima oleh pribumi. Nah, ini yang kita sebut dengan islamisasi, pribumisasi. Jadi Islam yang murni itu kemudian isinya tidak dirubah, tapi pengistilahannya dirubah. Nah, inilah keberhasilan dakwah ulama-ulama terdahulu, yang hari ini kita kemudian karena keterbatasan bahasa atau ilmu yang kita mungkin terbatas, kita kemudian menolak istilah itu. Tanpa sadar, kita ini ambigu, ya, kita tolak istilah sembahyang, tapi kita gunakan istilah puasa. Sembahyang kan sama, sembahyang, ya. Hyang itu Allah yang Maha Esa. Dulu, waktu awal-awal Islam baru masuk, istilah ini memang wajib digunakan untuk dakwah. Tapi sekarang, istilah ini karena orang-orang sudah mengenal bahasa Arab, maka tidak perlu lagi menggunakan istilah itu, cukup mengatakan sholat. Ya, puasa, karena ritual ini mirip dengan amalan orang Hindu, yaitu siam, mirip dengan puasanya orang-orang yang belajar agama Brahmana, yang mereka menggunakan bahasa Sanskerta. Teman-teman sekarang bisa lihat banyak di Google kalau kurang yakin, ya, bahwa puasa itu dari upawasa, atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dengan menahan diri dari hal-hal tertentu. Nah, bedanya ketika syariat Islam masuk ke negeri kita, itu diislamisasikan, cara puasanya berubah dari cara yang terdahulu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah,
Apa amalan puasa? Amalannya adalah al-ju'. Jadi kalau diterjemahkan bebas surah Al-Baqarah itu, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu ritual lapar, menahan diri dari makan. Nah, kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Diwajibkan atas kamu berlapar-lapar, gitu. Kira-kira begitu ya. Tapi lapar itu bukan tujuan. Lapar itu bukan tujuan. Tujuannya adalah tatakun. Nah, tatakun itu yang kita sebut nanti wusul ilallah. Nanti coba kita lihat uh, amalan atau perspektif ulama-ulama salaf mengenai sebelum takwa tentang lapar ya. Saya akan membedah salah satu kitab favorit saya di bulan Ramadan ini adalah Hada'iq al-Haqa'iq, taman-taman ilmu hakikat ya. Ini ditulis oleh seorang ulama ahlu sunnah namanya Syamsuddin Ar-Razi Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir yang wafat 660, sezaman dengan Imam Nawawi rahimahullah, sezaman juga dengan Izzuddin bin Adi Salam, bahkan justru lebih belakangan ya, sezaman dengan gurunya Imam Ibn Athaillah Sakandari, pengarang Al-Hikam ya. Beliau punya buku taman-taman ungkapan-ungkapan hakikat, ungkapan-ungkapan qalbu. Di bab yang 16 beliau menulis tentang jalan lapar, cara lapar ulama-ulama sahabat, tabi'in, salafus soleh untuk mencapai Allah Ta'ala, untuk usul ilallah tabaraka wa ta'ala. Di sini dikatakan ya, dalam surah Al-Baqarah yang sering kita hafal 155 ya, Al-Baqarah. Silakan kalau di depannya di sampingnya ada Quran boleh dibuka, Al-Baqarah 155. Apa kata Allah Taala? Kita udah hafal semua. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Di situ dan sungguh, sungguhnya dua kali ada di lamnya, namanya lam taukid, dan sungguh nun di belakang itu adalah nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan memberi cobaan, beri ujian kepada kamu bisyai'in. Bisyai'in itu bisa diartikan biqalilin ya, biqillatin, dengan sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju' dan lapar. Nah, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta dan jiwa, kekurangan makanan, dan beri kabarlah orang-orang yang sabar. Teman-teman semua, di situ ujian yang kedua itu adalah al-ju'. Al-ju'. Al-ju' inilah kalau bahasa vulgarnya tarekat puasa. Ya. Jadi tarekat puasa itu apa? Jalan puasa itu apa? Namanya lapar, al-ju', berlapar-lapar, mengosongkan perut. Nah, ternyata ini adalah amalan Nabi SAW saat berjuang. Bayangkan di masa 17 Ramadan, ya, terjadi perang Badar di hari Jumat. Sayyidina Rasulullah SAW dan para sahabat itu berperang perang Badar. Jadi mereka udah lapar, puasa, siang hari, jihad. Itu bergabung semua. Makanya wajar ashabu Badar ini Nabi katakan, faqad ghafarallahu lakum. I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Amalkan sesukamu, berbuatlah yang sesukamu, karena Allah telah mengampunimu. Kenapa Nabi katakan itu ke ahli Badar? Karena ahli Badar telah selamat dari nafsul amarahnya, jiwa-jiwa negatifnya. Sehingga apapun yang dilakukan pasti baik. Sahabat-sahabat karena Allah, maka diriwayatkan dalam riwayat yang hasan, ya, riwayat dari Imam Ahmad, Imam Suyuti menyebutkan, mengkoleksi dalam kitab Jami'ul Hadisnya. Begitu juga kita dapat temui di Tirmizi, di Ibnu Majah ya. Wa kana Nabi SAW yabitul layali mutatabi'ah tawiyan wa ahluhu la yajiduna 'asya'a. Jadi Nabi itu bermalam-malam ya, sekian malam itu tidak pernah makan malam. Kenapa ya? Tentunya banyak sebabnya. Rasulullah itu meskipun kaya, tapi semua kekayaannya tidak miliknya. Ada orang datang
pagi, kata Sayyidatuna Aisyah, minta makan, bawa anak, Aisyah langsung kasih. Ketika Nabi pulang dari masjid, setelah Nabi mengajar di masjid, Nabi tanya, adakah sarapan pagi ini? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tidak, wahai Rasulullah, kecuali cuma 3 atau 4 biji kurma. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau gitu aku puasa. Nah, begitu Rasulullah SAW menerima tarekat melapar ini, ya. Dan kalau kita baca Syama'il Nabawi, itu Nabi bisa berhari-hari lapar, ya. Teman-teman yang memuliakan Allah,